Hari ini saya beri tema manusia biasa yang luar biasa. Manusia biasa yang luar biasa. Siapa dia? Yakobus 5 ayat 17. Elia adalah manusia biasa, sama seperti Anda dan saya. Dan Elia telah berdoa, bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Elia adalah manusia biasa, sama seperti Anda dan saya. Elia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ganti nama Anda. Apa yang ingin Anda gumulkan hari ini? Saya adalah manusia biasa, sama seperti Pak Boas. Aku telah berdoa bersungguh-sungguh supaya saya punya anak dalam tahun ini. Haleluya. Supaya suami saya datang ke gereja tahun ini. Supaya mama saya, adik saya disembuhkan dari penyakit kanker. Manusia biasa. Jadi Elia tidak istimewa, dia manusia biasa, sama seperti Anda dan saya. Kita akan bahas beberapa topik kalau kita punya waktu. Manusia biasa yang luar biasa. Kita mau lihat siapakah Elia itu, mengapa Elia begitu berani, apa yang Elia miliki. Poin kedua, pemeliharaan dan penyediaan Allah, sungai Kerit itu roti dan daging, dan dari Sahwat di Sidon roti dan minyak. Yang ketiga, KKR di Gunung Karmel. Ia memperlihatkan diri kepada Raja Ahab, menentang nabi-nabi Baal dan Asyera, api turun dari surga dan pembantaian nabi-nabi. Keempat, kesalahan Elia. Ketakutan, kesombongan, mengabaikan perintah Tuhan. Anda kaget ya? Karena dia manusia biasa. Oke, kita akan lihat dulu. Manusia biasa. Ya, Anda ngerti dikit ya, ini ya. Manusia biasa. Human being. Manusia terdiri dari apa? Hah? Tubuh, jiwa. Oh, dalam tubuh ada apa? Kalau manusia kita ini tubuh bisa ngapain? Hah? Makan, minum. 5 panca indera. 5 panca indera apa aja? Kita sekolah dulu nih. Melihat, mendengar, mencium, meraba, satu lagi apa? Masak lidah. Wah, lulus ya, biologinya 10. Tegang dalam jiwa ada apa? Ayo. Perasaan. Masa perasaan di jiwa? Bukan di hati. Emosi ini ya. Apalagi? Pikiran, akal ya. Apalagi? Gak lulus kan? Kehendak. Hero ada apa? Hati nurani. Hati itu ada di mana sih? Antara jiwa dan roh ini hati ya. Hati ada di sini. Berarti kalau
Manusia jiwa, berarti di jiwanya ada apa tadi? Emosi, pikiran, kehendak. Berarti jiwa kita itu bisa marah, menangis, betul nggak? Apalagi? Sombong, egois, sedih, menangis, kecewa, takut, wah hebat ini, indah. Apalagi khawatir, ya kita tidak rohnya nggak kita ngomong ini manusia roh. Kalau zaman dulu kan rohnya itu kan Tuhan ngomong, nabi-nabi itu. Kalau sekarang kita lebih hebat loh, karena Tuhan tinggal dalam hidup kita. Kita lebih hebat dari Elia, saya kasih tahu. Elia kalau ketemu kita di jauhan dia protes. Kamu mah enak Boas. Yesus sudah mati, dia mengirim rohnya tinggal dalam hidupmu. Kalau dulu, kami harus dengar langsung. Dan ngerti nih ya, saya ingin bicara kita tentang manusia biasanya dulu nih. Ini manusia biasa punya hal-hal seperti ini. Manusia, Anda dan saya, sama. Oke. Sekarang kita kembali. Kita akan melihat siapa Elia. Manusia biasa. Lalu berkata Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead. Ini asalnya dia. Tisbe Gilead. Anda harus buka peta di sana ya. Kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani. Harus Hendrik Lim dari Mutiara Tahan Palem di Cengkareng. Iya, gitu dong kan? Datang kepada siapa? Datang kepada Camat Cengkareng. Iya. Gak usah nasional dulu ya, Pak ya. Cengkareng dulu, Cengkareng ya, Kecamatan Cengkareng. Demi Tuhan yang hidup, Yesus Kristus yang kulayani. Iya. Aku berkata, Cengkareng tidak akan ada hujan 6 tahun kemudian. Ya, kalau masuk cerita ini tentang Anda, itu luar biasa Alkitab ini. Ya Anda renungnya tentang Elia, Elisa itu luar biasa. Benar-benar. Alkitab tidak menjelaskan siapa dia. Dia tiba-tiba muncul aja. Orang dari Tisbe Gilead. Enggak tahu ayahnya, ibunya, enggak ada silsilah keluarga. Enggak ada pendidikan, enggak ada gelar. Itu kan Anda dan saya, halo? Kebanyakan kita ini orang biasa. Tuhan memang pilih Anda dan saya, ya, orang biasa untuk mempermalukan orang yang kelihatan keren, pintar. Karena Tuhan menunjukkan orang biasa, waktu aku tinggal di dalamnya menjadi luar biasa. Amin, cuma satu, keren, Pak Henry. Anda adalah orang biasa, waktu aku tinggal dalam hidupmu, yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Saya harap hari ini Anda siapkan dirimu untuk terima api dari Tuhan. Membangkitkan rohmu. Gak ada gelar, gak ada pendidikan. Tapi pertanyaannya, mengapa dia begitu berani? Halo? Alkitab tidak mencatat kapan Elia itu kenal Tuhan. Saya gak tahu hari ini. Jangan-jangan hari ini Anda sedang bertekun di tempat-tempat doamu tersembunyi. Di ruang doa terus. Tuhan ngomong hari ini, keluar dari tempat doamu. Datang itu Ahab. Datang itu penguasa. Nyatakan bahwa Tuhan tinggal dalam hidupmu. Haleluya. Kita nggak mencatat kapan dia kenal Tuhan. Kapan dia bertobat. Mungkin selama ini Elia di gua doa, berdoa terus. Tapi Alkitab ngomong gini, apa yang dimiliki Elia sehingga dia begitu berani? Cuma satu. Firman Allah. Perkataan Allah. Apa yang dimiliki? Firman Allah. Perkataan Allah. Bapak Ibu, Anda memiliki firman dan perkataan itu mungkin jutaan di Alkitab. Setiap hari yang kita baca, yang kita renungkan,
Begitu banyak ayat-ayat Alkitab dalam hidup kita. Anda tiap pagi ke kantor, ke restoran, makan, ketemu banyak orang. Anda melewatkan mereka begitu saja. Sebenarnya mereka tahu Anda adalah orang percaya dan punya firman Tuhan. Tapi dia tidak pernah melihat perbedaan dari hidup Anda dan saya. Tiap pagi ke kantor kan? Bekerja kan? Betul gak? Ketemu banyak orang kan, dagang. Anda gak pernah ceritakan tentang firman Tuhan, Allah yang hidup itu. Ini waktunya api Tuhan pada hari ini membangkitkan rohmu untuk kau berani menyampaikan firman Tuhan kepada setiap orang yang kau temui. Elia manusia biasa, dia datangi Ahab. Tuh, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Ada cek ya, berkali-kali ayat ini ada. Mungkin ada 5-6 kali datanglah firman Tuhan kepadanya. Datanglah firman Tuhan kepadanya. Datanglah firman Tuhan kepadanya. Datanglah firman Tuhan kepada Hendrik Lim. Datanglah firman Tuhan kepada Hendra, kepada Henry, kepada Agung. Datanglah firman Tuhan kepada Fairly. Tapi firman itu tidak membuat hatimu berkobar-kobar. Dia punya firman. Kalau Anda punya firman, saya pastikan Anda lebih berhikmat, Anda lebih cerdas, dan Anda lebih pintar dari orang-orang pada umumnya. Sekali lagi, kalau Anda punya firman Tuhan, Anda akan lebih cerdas, lebih berhikmat, lebih pintar daripada orang-orang pada umumnya. Yeremia ngomong ini, firman itu, perkataan-perkataanmu itu seperti api yang kau talu dalam mulutku. Haleluya. Firman itu seperti palu yang menghancurkan bukit-bukit batu. Ya, ada dalam tulang-tulangku, aku gak bisa menahannya. Kalau ada firman Tuhan, ada api Tuhan dalam dirimu, Anda gak bisa nahan, dia pasti keluar untuk menerobos apa yang menutup dalam hidupmu. Anda pasti bisa menerobosnya. Karena firman itu berkuasa. Dia seperti pedang bermata dua, menusuk, memisahkan sampai roh dan jiwa. Cek ya, lihat, datanglah firman Tuhan itu. Dan kita tahu siapa dia, mengapa dia berani, ya? Apa yang ia miliki? Itu Elia. Sama seperti Anda dan saya, manusia biasa. Jadi jangan Anda mengkultuskan saya, mengutuskan pendeta manapun. Alkitab ngomong sama. Yang membedakan apa? Anda berani melangkah nggak? Kita lihat lagi ya, pelan-pelan kalau kita bisa selesaikan. Datang firman Tuhan, Tuhan ngomong ini, pergilah dari sini. Berjalanlah ke timur, bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Didengar kan firmannya? Dah lu jalan ke sungai Kerit. Sungai Kerit itu panjangnya 3-5 kilometer. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Hendrik Lim pergi. Dari sini kemana? Ke Papua. Haleluya. Enggak usah takut, gue udah kirim bandit-bandit Papua. Orang hebat di Papua untuk memberi engkau makan di sana. Kesannya gampang banget Elia dengan suara Tuhan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Coba Anda bayangkan. Ya.
setelah Elia datangi Ahab dengan berani, Tuhan ngomong, udah sekarang kamu pindah ke sana, ke sungai Kerit. Aku takut, gue udah perintahkan burung gagak untuk memberi engkau makan. Keren gak? Aku terperintahkan kok. Pagi roti, malam daging. Pagi roti, malam daging. Pertanyaannya gini, burung gagak tuh ngantar makannya di mana? Ya dong, sungai Kerit 3-5 km kan panjang. 3-5 km itu. Ketemu titiknya tuh di mana? Pernah bayangin gak? Saya yakin ya, Tuhan itu ngomong gagak, koordinatnya sudah dikasih tahu. Keren banget deh. Anda bayangin ini, Bapak Ibu, waktu Elia ngomong sama Ahab, gak ada hujan gak terjadi kan? Betul gak? Gue tanya sekarang, ada yang tahu berapa banyak mujizat yang dibuat oleh Elia? Kita tanya dulu nih ya, kita diskusi dulu. Ayo nih, kita buat list dulu. Ada yang tahu aja? Mujizat pertama apa? Apa pertama? Ya Tuhan, ayatnya udah kita baca. Tidak hujan. Berapa lama? 3,5 tahun. Dua? Melipat gandakan menggandakan roti janda. Maka tadi saya musuh Meta bikin The Sidon News. Seorang pendeta memaksa janda miskin untuk memberinya makan. Jadi kita bikin template ya, kayak berita gitu, The Sidon News, The Sidon Post. Seorang pendeta memaksa seorang janda miskin untuk memberinya makan. Keren kan? Apalagi? Bangkitkan. Hebat Bu Mehwa. 4. Api membakar korban kan? Terus membunuh Nabi Baal. Berapa banyak? 400 Nabi Baal dan 400 Nabi Asyera. 6. Mendatangkan hujan. Nah, tadi kan gak hujan, sekarang datang hujan. Terus Aram ya, hebat. Terus membelah sungai Yordan. Kayaknya udah lihat ini nih. Lihat apa? Google. AI lagi dibuka, haleluya. Apalagi? Terangkat ya. Ya itu yang dibuat Tuhan ya. Boleh juga naik ke surga. Terus apalagi? Anda lupa di jalan 40 hari 40 malam. Jalan 40 hari 40 malam. 11. Dia jalan lebih cepat dari kereta Ahab di Israel. Ahab naik kereta, tiba-tiba wus, itu jaraknya 32 km. Anda baca ini, harusnya kita bisa dipakai Tuhan seperti ini loh. Keren loh. 12. Apalagi? Api turun dari surga, membunuh 1 perwira dan 50 prajurit. 2 kali itu. 2 kali terjadinya. Mengurapi. Menubuatkan Ahasia, Ahasia ya. Kurang lebih itulah, Anda bacalah lagi ya.
Itu mujizat yang dibuat Elia. Jadi waktu Elia datangi Ahab, dia ngomong akan terjadi kekeringan 3,5 tahun. Bapak Ibu, kita nih berpikir gini, kalau kita terima firman dari Tuhan, pasti kita bebas dari masalah. Kita tidak akan mengalami masalah lagi. Halo? Ngapa sungai Kerit itu kering? Karena korbannya Elia sendiri. Halo? Paham nggak? Sungai Kerit itu kering karena korbannya dia sendiri. Karena dia ngomong, nggak akan ada hujan. Akibat dia khotbah, dia ngalami sendiri. Kadang-kadang kita berjalan sama Tuhan, udah benar, tapi tetap mengalami pergumulan-pergumulan. Ya, tapi lihat cara Tuhan. Bapak Ibu, waktu Elia datangi Ahab, kan langsung semua orang tercengang dong, betul nggak? Ahab pun pertama nggak percaya. Siapa lu? Dicuekin, diabain. Dan nama Elia itu langsung terkenal di Israel. Itu kan kalau nggak di penjara dipenggal kan? Tapi Tuhan langsung ngomong, kau pindah ke Kerit, ke sungai sana. Ternyata mulai kering. Ahab langsung tuh, waduh, pendeta itu benar juga yang ngomong, cari dia. Anda baca nanti, cari dia. Di perintahan Obaja, kamu kiri atau ke kanan. Ini kuda begal bakal mati semua nih. Temui setiap orang tanya, Elia ada di mana? Kalau mereka nggak tahu, sumpah dulu, benar nggak kamu nggak tahu? Mereka sibuk cari. Elia di sungai Kerit berapa lama? Ada yang tahu? Nggak hitung ya? 6 bulan ya? 6 bulan sungai itu kering. Ini Anda perhatikan ya. Tuhan tuh memelihara dan menyediakan berkatnya buat kita. Bisa secara super alami, atau adik kodrati, tapi juga bisa secara alami. Kata baik-baik ya. Tidak semua mujizat yang kita alami itu harus adik kodrati, harus super alami. Tapi bisa juga yang natural, yang alami. Burung gagak kasih roti dan daging itu super alami, adik kodrati. Tapi air sungai Kerit itu alami. Paham? Ada yang adik kodrati, yang bagus, yang tidak ada menjadi ada. Yang burung gagak itu burung yang paling rakus, tiba-tiba nggak makan tuh daging dan roti. Gue bayangin, burung gagak ambil roti siapa ya? Betul nggak? Daging siapa yang dicuri? Di tempat tertentu setiap pagi, setiap sore Elia udah di situ tenang-tenangannya. Bakal banyak burung ini, kita nggak mencatat. Kan cuma kalau satu burung gagak kan dikit makan gitu makan kenyang. Apalagi Pak Agung. Pak ya, cuma satu burung gagak, sama-sama burung gagak dipanggang oleh dia. Burung yang begitu rakus bisa nggak makan daging. Itu cara mujizat yang adik kodrati yang datang daripada Tuhan. Kita kadang-kadang memang mengalami mujizat seperti ini, yang tidak ada menjadi ada. Tapi ada mujizat yang harus kita alami secara alami, natural. Minum dari air sungai Kerit itu natural. Halo? Betul nggak? Kita butuh uang. Memang Tuhan bisa kirim orang-orang supernatural untuk memberkati. Tapi Tuhan juga minta secara alami kita lah orang-orang itu. Ada yang amin ya udahlah. Tuhan bisa kirim orang-orang untuk memberkati gerejanya. Berkali-kali kita alami itu. Tapi secara alamiah, Andalah orang-orang di tempat ini. Sungai Keritnya Andalah. Iya. Tadi ada yang nyumbang emas. Haleluya. Lumayan ya. Ini alami, berkat alami. Karena dari jemaat. Ini bukan super alami. Kalau super alami, tiba-tiba semuanya udah lunas, sudah dibayarin oleh dia. Kita nggak tahu siapa, itu super alami. Amin. Tapi ini alami.
karena datang di antara kita. Anda harus ngerti, pemeliharaan, penyediaan Tuhan itu bisa super alami, bisa alami. Anda bisa disembuhkan oleh penyakit, Tuhan langsung bisa menyembuhkan. Tapi Tuhan bisa pakai tangan dokter untuk menyembuhkanmu. Alami. Tuhan bisa pakai obat-obatan untuk menyembuhkanmu. Itu alami. Amin. Mungkin orang butuh pertolongan. Orang itu bisa ditolong oleh Tuhan dengan cara bagaimana. Tapi mungkin Anda teman dan sahabatnya, Andalah orang yang bisa menolongnya secara alami. Cek ya. Oh, saya buka ini keren juga ya. Yang dijatang ke janda sakit. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Datang lagi firman Tuhan. 17 ya. Datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diam di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Udah, sungai sebentar lagi kering. Kau pergi ke Sarfat lah, daerah Sidon. Gue udah ngomong sama janda ya. Janda miskin. Nanti dia akan piara kamu. Oh, keren banget ya. Anda pernah dengar gak suara Tuhan gitu ngomong sama kita? Halo? Siapa yang pernah dengar suara Tuhan yang ngomong kayak gitu? Belum pernah? Coba hari latih kepekaan kita. Ya? Kamu pergi ke Sarfat daerah Sidon. Gue udah ngomong sama janda untuk memelihara hidupmu. Wah, keren banget tuh. Kamu pindah ke kebun jahe ya. Hendratan ya. Gue udah ngomong tuh dengan Taiji jual sayur untuk beri kamu makan tiap hari. Haleluya. Hendra tanya, Taiji yang mana? Banyak banget Taijinya. Sudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah sampai di pintu gerbang kota, tampak di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api berseru ke perempuan itu kepadanya. Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Jadi Anda harus tahu ya, Tuhan ngomong, gue udah ngomong dengan janda itu untuk melihara kamu. Berarti janda itu juga dengar suara Tuhan, betul nggak? Ya, harus Pak Agung di sini, Pak Agung, jadi jandanya. Nyapu-nyapu gitu Pak, betul kan? Saya bayangin gitu kan, lagi nyapu-nyapu. Saya gitu nggak, janda nih kan udah dengar suara Tuhan nih. Bapak Ibu ingat ya baik-baik ya. Tuhan ngomong sama kita tidak tergantung hari ini hidupmu lagi baik atau tidak baik. Kata baik-baik ya. Selama engkau anaknya, Tuhan tetap bisa ngomong sama kita. Maka itu Anda harus jaga hatimu dengan sungguh-sungguh. Anda akan melihat tuntunan dan perkataan-perkataan Tuhan ditaruhnya dalam hatimu. Wanita ini tengah-tengah dia miskin, dia nggak punya apa-apa. Tuhan perintahkan dia untuk memberi makan seorang pendeta. Tuhan nggak perintahin orang kaya. Tuhan perintahin orang miskin. Maka itu di tengah-tengah kita nggak punya sekalipun, nggak punya banyak, tetaplah melayani, tetaplah beribadah, tetaplah menolong dan memberkati orang lain dengan apa yang kita punya. Saya bang ya, kalau saya gitu ya, makanan tinggi dikit, Tuhan ngomong gitu, Allah, gue aja Tuhan nggak tolong. Bisa nggak gitu? Gue aja udah mati, apaan Tuhan? Kalau Tuhan ada ya dari itu, saya berkati dong, masa jadi gini? Alkitab tidak mencatat bahwa wanita itu menolak perkataan Tuhan atau mengabaikan. Bahkan gue ini
menafsirkan waktu dia nyapu-nyapu ngambil kayu itu, saya yakin dia sedang melihat-lihat mana pendetanya ya. Belum ada yang lewat. Pendetanya belum ada yang lewat nih. Dia sambil menunggu. Aduh, luar biasa. Tolong jemaat saya WA dia, kemana aja? Kok udah lama gak lihat ke gereja ya? Atau ke gereja mana? Nggak kemana-mana Pak, dia bilang. Nggak datang-datang ke gereja. Lagi banyak acara dengan teman-teman. Aku bilang acara dulu dengan Tuhan, baru dengan teman. Loh? Anda datang ibadah tempat ini bukan supaya gereja ini penuh. Halo? Men? Ada orang atau tidak orang kan kita melayani kan? Tapi semua kita perlu bersekutu dengan Tuhan. Ayolah, kita ini orang yang keren loh di dalam Tuhan. Kita ini berbeda dengan siapapun di muka bumi ini. Waktu kita percaya Yesus. Aduh ya, kita harus mulai sungguh-sungguh menyadari. Kekristenan itu bukan agama, benar. Kekristenan bicara Allah yang hidup, tinggal orang yang udah mati. Kita ini udah mati. Tapi Yesus menghidupkan kita. Karena kehidupannya ada dalam diri Anda dan saya. Dia ngomong sama janda, nanti ada pendeta ya, kamu piara dia. Aduh, gue aja. Maka itu Elia sekali datang, Elia udah tahu, itu orangnya. Ya, kan janda dia ngomong miskin kan, ambil kayu api. Bu, minta minum. Baru jalan masuk, jangan lupa ya, bikin roti, gue lapar deh. Dia ngomong kan akhirnya, ini roti terakhir, tepung terakhir, minyak terakhir. Kalau kamu bikin, sebenarnya gue masuk kasih anak gue, besok kamu mati. Tapi ya udah kasih kamu. Kalau kamu percaya, kata Elia, kamu akan melihat mujizat. Gitu kira-kira. Tepung dan tempayan habis dan minyak dalam bolu nggak kering. Kira-kira berapa lama ibu itu memberi makan Elia? Bukan hanya sekali loh, 3 tahun. Nih, Anda lihat ya. Perempuan ini menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sudah mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengelolanya bagiku dan bagi anakku. Setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bunda kecil daripadanya, dan bawalah kepada aku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Kalau kita praktekkan di zaman ini, saya datang nih sama orang yang gak punya, tiba-tiba saya maksa, kasih saya dulu Bu. Langsung direkam, tersiar berita, seorang pendeta memaksa janda miskin untuk memberinya makan. Kapuk News. Sebab begini firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi. Tuhan sedang menguji hati kita. Apa yang kau punya terakhir kali, itu harus kau berikan kepada Tuhan. Apa yang kau punya terakhir kali, terkadang Tuhan sedang menguji hati kita. Mampukah kita mempersembahkannya buat Tuhan? Cek masing-masing ya. Hari ini mungkin inilah uangmu terakhir. Inilah talentamu terakhir. Waktumu terakhir, apapun. Beri yang sisa itu. Untuk Tuhan membuatnya menjadi tidak tersisa. Sekali lagi, buat yang sisa itu menjadi yang tak tersisa. Waktu engkau mempersembahkannya buat Tuhan.
Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu benar makan beberapa waktu lamanya. Jadi tiap pagi, tiap siang, tiap sore dia buat dulu roti buat pendeta itu. Tepungnya nambah lagi, minyak kan gak habis. Kesetiaan loh itu, persembahkan. Saya ada note bagus ya. Selalu ada yang sedikit, tapi itu tidak pernah habis. Mungkin persediaan gak banyak, tapi selalu cukup. Gue ingat gereja kita juga, memang gak pernah punya banyak, tapi selalu cukup. Sebagai manusia kadang-kadang saya ngomong, bisa ya PK anak-anak kan nih, ya. Tapi selalu cukup pada waktunya. Dikit, tapi nggak pernah habis. Coba Anda bayangkan ya, mujizat di Sungai Kerit itu, mujizat yang dari tidak ada menjadi ada. Tuhan bisa buat ya. Yang kedua, mujizat di Janda Sarfat itu dari ada, tapi dilipat gandakan. Beda ya. Kalau di Janda Sarfat kan ada modalnya. Modalnya ada tepung sedikit dan minyak sedikit. Tapi itu nggak pernah kering kan, nggak pernah habis. Yang alamiahnya apa di situ? Yang adikoteratinya kan tiba-tiba jadi banyak, seperti Tuhan memberi makan 5.000 laki-laki saja itu. Ini sama. Yang alaminya adalah tempayan dan buli-buli. Sebenarnya bukan karena ketaatan kita mendapat berkat persediaan daripada Tuhan. Tapi kemampuan kita menentukan berkat yang akan kita terima. Sekali lagi ya, bukan karena kita taat. Bagi Tuhan Anda taat nggak taat, gue tetap taat kepadamu. Gue tetap setia. Karena aku telah berjanji. Aku Bapakmu, aku memberkatimu, menolongimu, mengasihimu. Bagianmu tidak taat atau tidak, itu urusanmu. Ketidaktaatanmu memang membuat masalah dalam hidup kita. Tapi bagi Tuhan, Dia tetap Allah yang memberkati. Masalahnya adalah Anda punya wadah nggak untuk menerima segala berkat yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Kalau wadahmu bocor, wadahmu kecil, imanmu nggak besar, hatimu nggak besar, nggak luas, Anda nggak bisa menerima yang besar itu. Kerdil hati kita cara mandang. Kerdil itu dalam arti ini, semua berkat yang kita terima hanya buat kita, itu kerdil. Kalau Anda ingin menerima yang besar, Anda harus berpikir bahwa berkat ini bagi banyak orang. Maka wadahmu besar. Kalau cuma berkatnya buat kamu, kerdil itu, Anda nggak bisa menerima yang besar. Anda harus berprinsip seluas samudera hatimu. Sebesar itulah berkat Tuhan akan dicurahkan dalam hidup Anda dan saya. Itu lihat ya pemeliharaan Tuhan. Sekarang kita akan lihat gini. Di Gunung Karmel. Udah mau menjelang, mau hujan nih. Mungkin udah 3 tahun, hampir 3 tahun Elia di Sarfat. Dia nongol lagi. Dan sudah berapa lama datang firman Tuhan kepada Elia, firman Tuhan. Tahun yang ketiga, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Tampil pertama kali, Ahab cuekin, abain. Ya udah, kalau mau kamu ke Sungai Kerit, ke Sarfat, kurang lebih udah 3 tahun nih. Dan sekarang kamu datang lagi ke Ahab, nongol, kasih tahu dia. Iya, keren ya. Ahab udah cari kemana-mana nggak ketemu. Tiba-tiba dia nongolin diri. Temu Obadja itu kepercayaannya Ahab. Obadja itu orang takut Tuhan. Obadja ketemu dia. Om kemana aja nih? Om kemana aja nih? Raja dan cari om kemana-mana. Kalau dia ke kanan, saya ke kiri. Kalau dia ke kiri, saya ke kanan. Kami udah pusing nih. Karena semua orang ngomong kering ini karena kamu.
Karena waktu kamu ngomong gak ada hujan, maka gak ada hujan. Yang Ahab tadi yang gak percaya jadi percaya. Obadya ngomong gini, lu tahu gak? Nabi-nabi kita tuh dibunuh semua loh oleh Ahab Isabel. Tapi aku sembunyikan 100 nabi 50-50 di gua-gua. Dan Isabel memelihara 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera. Dia yang kasih makan dari meja istana. Yang 100 gue. Ya? Om jangan nongol deh. Kalau saya tahu nih gue bisa mati. Gak usah kamu kasih hatwa gue ada. Jangan om. Udah kalau gitu gak apa, gue memang mau datang kepada Ahab. Yeah. Elia ngomong gitu kan? Keren ya. Dia ngomong apa? Ahab. Waktu di berhadapan, Raja Ahab ngomong ini. Semua ini terjadi karena kamu. Wih, bayangkan Bapak Ibu, waktu Anda ketemu seorang, tiba-tiba dia mengintimidasi Anda seperti itu. Nah setan tahu mengintimidasi gitu. Semua peristiwa yang terjadi karena kamu. Elia ngomong apa? Bukan saya, kamu. Bukan saya. Mau berdebat. Kamu. Karena kamu menyembah berhala. Oke kalau gitu gini. Tanggal sekian, kamu undang semua 800 nabi kamu tuh. Kita ke Gunung Karmel, kita buktikan siapa Allah sesungguhnya. Itulah KKR di Gunung Karmel. Ingat tuh. Pilih 2 bola kambing ya, domba yang bagus. Kamu satu, saya satu. Nanti dipotong, tapi kamu dulu. Kamu panggil Allah-Allahmu, suruh itu, dan nanti saya. Mereka panggil ya, nore-nore, nari-nari, gitu ya. Eliang-eliang, mana Tuhanmu lagi tidur kali, lagi ke mall kali, lagi sibuk kali gitu ya. Dari pagi sampai petang, nggak ada terjadi apa-apa. Elia kebalikannya, disusun batu, dikasih air yang banyak, padahal lagi krisis kan. Dia persembahan terbaik, dipanggil api-api turun. Api turun dia bantai semua nabi itu. Bukan 450 loh, 850 yang dibantai dia. Digorok satu-satu di Sungai Yordan. Bayangin darahnya kayak apa. Punya keberanian dahsyat enggak? Kita motong ayam ini udah takut kan? Betul gak? Motong cuminya takut. Gimana ini orang loh? Bapak pernah bayangkan nggak penyihir dukun zaman dulu itu pakai jas nggak? Bukan dukun zaman sekarang pakai jas, betul nggak? Peramal-peramal di TV dan pakai jas kan ya, nggak serem kan? Kalau dukun zaman dulu apa? Rambutnya mungkin, aksesorisnya, betul nggak? Kencing-kencingnya gitu ya, ikatnya pasti serem-serem. Hari itu Elia ngomong, hanya satu Allah yang hidup di Israel. Orang Israel bertobat. Bertobat kan? Tapi Ahab dan Isabel enggak bertobat. Bahkan Isabel enggak menghadiri KKR itu. Isabel enggak menghadiri KKR itu. Waktu dia dengar laporan dari anak buahnya bahwa Elia telah membantai nabi-nabinya, dia ngomong, kirim pesan kepada Elia. Seperti dia membunuh nabi-nabi saya, nanti waktu ketemu dengan dia, saya akan bantai dia. Seperti dia membunuh salah satu dari nabi-nabi itu. Bapak Ibu, waktu baru 48 jam, Elia meninggalkan Karmel. Seharusnya dia ada di tengah-tengah KKR itu, memulihkan orang-orang Israel. Tapi waktu didengar kata Isabel, dia ketakutan, dia lari. Itulah manusia biasa, takut. Elia yang tadinya hebat, yang luar biasa, dengar kata seorang Isabel, haleluya, langsung ketakutan. Takut dia. Dia tidur. Malaikat sentuh dia. Bangun, makan. Malaikat tiapin mujizat loh, roti dan air minum. Tidur lagi, bangun lagi, makan, minum. Karena kamu mau jalan jauh ke Gunung Horeb, Gunung Tuhan. Dia makan, minum, 40 hari 40 malam. Dia gak capek, gak lelah, jalan. Luar biasa ya. Dan inilah perkataan dan kesalahan Elia.
Anda lihat. Ini ya. Suruh mengumpulkan suruh Israel ke Gunung Karmel. Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sampai sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon air ara. Kemudian ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Nah, kalau Anda lihat di sini, hati-hati ya, kita siapapun kita nih di dalam Tuhan, kalau kita satu kali dipakai dan diangkat Tuhan, ingatlah dari mana kita ada, kita manusia biasa. Sama seperti Elia. Dia kan bukan siapa-siapa Elia. Dapat firman Tuhan, datangi raja, lihat mujizat, di janda mujizat, Karmel mujizat. Akhirnya dia merasa gini, gue ini boleh juga ya, dipakai Tuhan juga nih. Diurapi Tuhan juga nih. Semua tunduk. Tuhan hanya ngomong sama saya. Makanya tuh dia ngomong gini. Waktu Tuhan datang, Elia, kamu lagi ngapain? Aku sedang bekerja segiat-giatnya buat Tuhan. Tapi nabi-nabimu semua dibantai. Cuma aku seorang diri saja. Single fighter. Yang lain mana? Kita sering tanya gitu sama Tuhan. Kayaknya gue sendiri yang lakukan ini. Yang lain mana? 2 kali Tuhan tanya dia. Dia ngomong dia selalu sendiri. Padahal dia udah ketemu Obaja. Obaja ngomong gini, ada 50 nabi, 100 nabi yang lain yang bersama aku yang aku kasih makan. Elia gini loh. Elia menganggap itu nabi-nabi, gak ada apa-apanya dibandingin gue. Enggak sekaliber gue, enggak sehebat gue. Nah, itu pendeta apaan? Gue dong dengar suara Tuhan, mendatangkan api dari langit. Betul ya? Burung gagak datang, janda, rotinya dilipat gandakan. Dia gak nganggap yang 100 nabi itu. Akhirnya Tuhan ngomong ini, masih ada 7.000 yang belum pernah menyembah Baal yang aku simpan. Elia begitu sombong, begitu lupa diri. Anda bisa lihat Elia yang hebat, yang luar biasa. Tetapi Anda lihat dia takut, dia sombong, dia egois. Dia ingin menonjolkan diri. Dia menganggap dia lebih hebat dari pendeta-pendeta lain. Dari nenek moyangnya. Keturunan gue gak ada apa-apanya. Ternyata gue istimewa, hebat juga nih, diurapi. Padahal semua kita manusia biasa. Kita hebat karena ada Allah luar biasa yang tinggal dalam manusia yang biasa itu. Ingat tuh? Di dalam kerajaan Allah tidak ada orang yang luar biasa. Tidak ada orang yang istimewa. Tidak ada orang yang spesial. Allah lah yang luar biasa. Yang memakai orang biasa menjadi luar biasa. Tapi terkadang kita yang biasa ini menganggap kita yang luar biasa. Kita bisa belajar ya. Ada 3 hal yang Tuhan perintahkan kepada Elia. Setelah Tuhan ngomong. Kita akan tutup ya. Nih. Jamnya aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang yang saya meninggalkan perjanjianmu, menuntukkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah kembali ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Meholah harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Jadi waktu dia bohong sama Tuhan 2 kali, Tuhan langsung mengambil keputusan. Aku udah ganti kamu. Kelihatan sadis ya. Tapi Tuhan tetap baik sama dia kan, Tuhan tetap angkat dia kan ke surga. Betul gak? Tapi hari itu pikiran Tuhan langsung berubah. Udah, kamu kembali lagi ke jalanku semula deh. Udah, pulang lagi ya. Sekarang kamu urapi nanti Hazael jadi raja, Yehu cucu Nimsi dari raja.
Kamu urapi juga Elisa yang menggantikanmu. Elisa dari mana? Bin Safat. Jelas loh ya. Ingat nih. Dari Abel Mehola. Karena nama Elisa itu kan banyak dari Safat. Abel Mehola. Jelas. Tuhan sebenarnya tidak punya plan B buat Elia. Ternyata akhirnya tepat Tuhan kasih plan B. Ada Elisa. Harusnya semua pekerjaan Elisa bisa dilakukan oleh Elia. Sama seperti Tuhan pilih Daud, pilih Saul. Seharusnya tidak ada Daud yang muncul kalau Saul sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan. Waktu Saul tidak taat, tiba-tiba muncullah seorang anak muda. Plan B. Kalau Anda baca ini, Anda akan tahu ternyata Elia juga tidak melakukan perintah Tuhan yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Anda baca ya nanti ya. Keren banget loh. Elia nggak mengurapi Hazael. Elia nggak mengurapi Yehu. Dia cuma mengurapi Elisha yang menjadi penggantinya. Kalau Anda baca, Nabot punya kebun anggur kan? Samping istananya Ahab Isabel. Ahab itu mau ladangnya Nabot anggur itu yang bagus gitu ya. Dia ngerayu Nabot jual dong. Ini gue bayar deh. Nabot lu nggak bisa, nih punya nenek moyang. Dia serakah kan. Dia nggak bisa hidup, nggak bisa makan. Isabel tanya, ada apa lu Pi? Itu tuh gue jadi males dengan Nabot. Mau beli ladang anggur nggak kasih. Gampang, kamu kan raja. Semua ada di bawah kekuasaan kamu. Nih, ditulis surat. Besok pagi-pagi kumpulkan semua penatua di lapangan. Suruh Nabot duduk di depan dan 2 gadis bersaksi di depan. Tempel raja. 2 gadis bersaksi yang di tengah Nabot. Nabot langsung tangkap, langsung dibunuh. Lempar dengan batu. Karena dituduh berzina. Udah mati. Isabel itu udah mati Nabot, ambillah ladangnya. Gara-gara dia nggak ngurapi Yehu dan Hazael, Nabot mati. Kalau dia mengurapi Yehu dan Hazael jadi raja, Ahab dan Isabel itu mati. Sebelum merampok haknya Nabot. Bapak Ibu, ketidaktaatan kita akan perintah Tuhan kadang banyak menimbulkan banyak masalah dalam hidup ini. Kenapa? Bukan Tuhan yang marah, tapi iblis mengambil kesempatan. Iblis mengambil kesempatan. Dan Anda baca nanti ya, waktu Elia mau ngurapi Elisa, Anda lihat dia ogah-ogahan. Mungkin dipikir dalam hati, kita sering itu ya. Sifat ini ada pada kita manusia biasa. Gue nggak dicuekin lagi, gue seadanya aja deh. Dia ketemu Elisa nih, dilempar jalan coba, ikut gue. Anda baca, dia cuma lempar, jubah aja gitu kan. Tuhan kan udah ngomong sama Elisa. Nanti kamu ikut tuh pendeta keren itu, pendeta api, Elia. Dia lewat, dilemparin jubah lo. Elisa ikut gue. Udah males-malesan ya. Elisa langsung ngikutin, om sorry om. Gue mau permisi dulu dengan papi mami ya. Ya, terserah kamu. Lembunya diolah, dibakar dengan apa? Dengan kayu anunya ya. Itu menandakan yang nggak kembali lagi kasih makan, bau dia ikut Elia. Bapak Ibu, dari hal-hal seperti ini kita mengerti bahwa siapapun, sehebat apapun, kita adalah manusia biasa yang tetap punya kelemahan-kelemahan dalam hidup kita. Amin. Anda harus melihat dari sisi banyak hal. Jangan terlalu membuli, menghakimi banyak hamba-hamba Tuhan. Khususnya anak-anak Tuhan, kasihan. Ya, kamu kan anak pendeta. Kita gitu. Hati-hati ya. Kamu kan anak diaken. Kamu kan anak pendoa. Kamu kan anak futemer. Kamu kan guru sekolah minggu. Mamaku guru sekolah minggu loh. Kok anaknya gini? Semua Anda dan saya manusia biasa. Tapi
tapi ada Allah yang luar biasa dengan diri kita. Kita akan melihat mujizat yang alami, yang super alami. Yang tidak ada menjadi ada, yang ada dilipat gandakan. Yang kelihatan sedikit, tapi nggak pernah habis. Haleluya. Yang penyediaan terbatas, tapi udah cukup. Kalau Tuhan perintahkan kita, sekalipun kita punya yang tersisa, kasih yang tersisa itu. Ya? Tuhan mengasihi kita semua. Amin.